Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Putri dengan NPMP 017201230449. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model keperawatan kesehatan menurut Sigmund Freud. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi psikoanalis, yang dimana psikoanalis adalah suatu teori dan metode psikolog yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Psikoanalis berfokus pada pengaruh alam bawah sadar, yaitu tidak disadari, terhadap perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Adapun konsep utama pada psikoanalis, yaitu yang pertama ada alam bawah sadar, yaitu bagian pikiran yang tidak disadari mempengaruhi perilaku dan emosi. Lalu ada juga struktur kepribadian manusia yang terdiri dari pertama id, ego, dan superego. Id sendiri yang berarti tidak sadar, dan ego yang berarti sadar, superego yang berarti moral atau etika. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali, yaitu ada id, yaitu bagian kepribadian yang tidak sadar dan instintif. Biasanya id muncul sejak lahir. Ia mengikuti prinsip kesenangan dan sumber impuls dan keinginan. Tidak mempertimbangkan moralitas atau konsekuensi. Yang kedua ada ego, akul atau rasional. Ego yaitu bagian kepribadian sadar dan rasional. Berkembang biasanya sejak usia 1-3 tahun. Ia mengikuti prinsip realistis. Lalu ia juga mengatur impuls id dan mempertimbangkan konsekuensi. Biasanya, ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Yang ketiga itu ada superego, yaitu kesadaran moral atau etika. Biasanya bagian superego ini kepribadian yang berhubungan dengan moral dan etika. Biasanya juga superego ini berkembang sejak usia 5 tahun. Ia mengikuti prinsip moralitas. Ia mengatur perilaku berdasarkan nilai dan norma sosial. Superego juga berfungsi sebagai pengawas dan penilaian perilaku. Di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh dari id, ego, dan superego. Yang pertama itu contoh id. Contoh id itu kan menginginkan sesuatu secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Contohnya itu membeli barang tanpa mempertimbangkan harga. Jadi kayak membeli barang itu asal ambil aja tanpa mempertimbangkan harganya. Lalu yang kedua itu ada ego, yaitu mengatur impuls id dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya membeli barang setelah mempertimbangkan harga dan kebutuhan. Setelah kita tahu kebutuhannya apa dan harganya sesuai atau tidak, baru kita beli. Lalu yang ketiga itu ada superego, yang dimana superego itu menghambat impuls id karena tidak sesuai dengan moralitas. Misalnya, tidak mencuri barang karena tidak sesuai dengan nilai. Setelah struktur kepribadian, ada juga dinamika kepribadian. Yang dimana dinamika kepribadian itu adalah dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan yaitu sumber perangsang yang dibawa sejak lahir yang mengandung keinginan berupa rangsangan psikologis dan merupakan kebutuhan sebagai perangsang jasmani. Yang kedua, distribusi dan penggunaan energi psikis, yang dimana energi psikis ini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat psikolog, seperti berpikir, persepsi, mulanya id, memiliki semua energi dan menggunakannya untuk gerakan refleks dan pemenuhan hasrat. Lalu ada juga kecemasan. Kecemasan juga memiliki tingkat, yaitu kecemasan neurosis, yaitu rasa takut pada bahaya yang tidak diketahui pada apa yang akan terjadi. Contohnya itu udah kayak cemas duluan sebelum mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Lalu yang kedua itu ada kecemasan moral. Kecemasan moral itu rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga orang takut melakukan sesuatu karena kata hatinya mengingatkan bahwa melakukan sesuatu itu tidak baik. Itu seperti berpikir negatif, negative thinking terus, pikirannya selalu buruk. Lalu yang ketiga itu ada kecemasan realistis. Kecemasan realistis itu rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung pada ancaman nyata.
Selanjutnya itu ada mekanisme pertahanan Freud. Pertama itu represi, yaitu upaya individu untuk menghilangkan frustasi, konflik batin, dan berbentuk-bentuk kecemasan lain yang ada pada dalam dirinya. Yaitu yang kedua itu pembentukan reaksi atau reaction formation, yaitu yang memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari gangguan, perasaan atau keinginan dengan mengumpamakan kebalikan dari kejadian tersebut. Yang ketiga itu ada pengalihan, yaitu individu yang selalu menyangkal kenyataan tidak menyenangkan yang terjadi dalam dirinya. Lalu ada fiksasi atau fixation, yaitu situasi individu untuk menghindari situasi-situasi baru yang dipandang berbahaya atau bisa mengakibatkan frustasi. Lalu ada regresi, yaitu pengulangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan perkembangan atau usia individu. Selanjutnya itu ada proyeksi, yaitu mekanisme pertahanan diri individu yang mengalihkan perbuatan yang tidak menyenangkan atau kekeliruan kepada orang lain. Lalu introyeksi, yaitu mekanisme pertahanan diri yang dimana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Lalu ada sublimasi, yaitu bentuk pengalihan kepuasan dengan cara menggantinya dengan hal-hal yang baik dan bisa diterima. Lalu ada undoing, yaitu meniadakan atau membatalkan suatu pikiran yang tidak disetujui atau tidak bermoral. Lalu ada rejeksi, yaitu melindungi diri terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan dengan menolak menghadapi hal tersebut dengan cara melarikan diri. Lalu yang terakhir ada rasionalisasi, yaitu berusaha membuktikan bahwa perilakunya masuk akal dan dapat dibenarkan. Jadi, tujuan dari terapi psikoanalis yaitu mengungkapkan memori yang direpresi melalui asosiasi, bebas, dan analis mimpi. Freud menyatakan bahwa terapi psikoanalis bekerja dengan cara mengubah apa yang disadari menjadi sadar. Dan terapi ini berhasil apabila mampu menyebabkan perubahan tersebut. Ada 3 perubahan dalam teori psikoanalis, yaitu yang pertama, asosiasi bebas atau free association, yaitu dalam metode ini, klien diminta untuk mengutarakan apapun yang ada di dalam pikirannya. Tujuannya yaitu untuk sampai ke alam tidak sadar dengan memulai dari ide yang disadari saat ini. Lalu menelusuri melalui serangkaian asosiasi dan mengikuti kemana ide. Yang kedua itu ada analis mimpi, yang dimana Freud menggunakan analis mimpi ini untuk mengubah muatan manifest pada mimpi menjadi muatan laten yang lebih penting. Ia meyakini bahwa mimpi dibentuk di alam tidak sadar, bukan di alam sadar, tetapi mencoba masuk ke alam sadar. Freud meyakini bahwa mimpi termotivasi oleh pemenuhan keinginan. Muatan laten di alam tidak sadar biasanya berasal dari pengalaman kanak-kanak, sedangkan muatan manifest berasal dari pengalaman sehari-hari. Yang terakhir ada Freudian slips. Freudian slips ini, Freud meyakini bahwa keliru ucap, salah tulis, salah pembacaan, salah dengar, salah menaruh barang, lupa nama, lupa akan hal ingin dilakukan bukan sekedar hal biasa, namun justru mengungkap tujuan seorang yang tidak ia sadari dan memiliki makna tersembunyi. Istilah ini disebut dengan parapkis. Tindakan tersebut muncul dari ketidaksadaran, sedangkan yang lain muncul dari alam bawah sadar. Menurut Freud, keliru ucap yang tidak disadari ini serupa seperti mimpi. Keduanya berasal dari alam tidak sadar dan alam bawah sadar, yang mana tujuan dari alam tidak sadar menggantikan tujuan alam bawah sadar yang lemah, sehingga tujuan sebenarnya dari seorang. Baik, sekilas penjelasan singkat dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.